Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, ini ketua kelas apa sudah gabung atau belum kelas ini? Kalau belum, salah satu aja. Salah satu siswa yang mungkin Abisa bisa memimpin pembelajaran. Ya, baik Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Semoga apa yang kita dapat dari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Berdoa selesai. Oke. Kita tidak bertemu 2 minggu ya, karena ada tryout AKM kemarin, kemudian ada libur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan turunan fungsi aljabar. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Ini kalau kita lihat anak-anak sudah on cam kamera, terima kasih ya. Nanti di terakhir atau pada saat kita berinteraksi bertatap muka itu Ibu meminta on kamera ya. Jadi pada saat nanti Ibu menjelaskan silahkan boleh off kamera sehingga ada interaksi yang baik. Oke, kita ke turunan fungsi aljabar yang kemarin itu sudah kita pelajari, tetapi ini nanti lanjutannya ya. Tapi kita akan mereview terlebih dahulu. Ini kompetensi dasarnya. Yang jelas kalian sudah bisa menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar kemarin dengan membuat resume ya. Kemudian kalian menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan. Dan yang terakhir hari ini kita akan menyelesaikan masalah dengan membuat soal secara berkelompok. Tujuannya melalui tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, presentasi. Nanti kalian diharapkan untuk menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar, menentukan turunan fungsi aljabar, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ini manfaat mempelajari turunan fungsi. Dari beberapa siswa kemarin sudah membuat resume ya, apa saja manfaat mempelajari turunan fungsi, termasuk di dalamnya ada percepatan, laju perubahan, bagaimana membuat konstruksi bangunan, kemudian dalam dunia penerbangan itu turunan berfungsi sebagai apa, dalam perekonomian juga seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya Ibu ingin melihat emosi dan perasaan kalian mengikuti pembelajaran konsep turunan fungsi aljabar ini agar kalian nanti lebih fokus ya. Apakah perasaannya senang, sangat senang, biasa saja, atau terpaksa sedih, ataupun sangat sedih karena kalian memiliki masalah. Kalian nanti masuk di menti.com. Silakan masuk di menti.com ya. Silakan masuk di menti.com, kodenya sebentar ini masih loading ya. Dengan kode 82111945. Jadi saya tulis di chat Zoom ya, 82111945. Saya share screen biar nanti kelihatan. Nah, kodenya kelihatan ya anak-anak ya. Nah, oke, 2 siswa yang sudah menulis biasa saja. 82111945. Bisa dilihat di share screen. Kalian bebas menulis ekspresi ya, agar nanti bisa fokus ke pembelajaran. Yang paling besar tulisannya ini adalah biasa saja. Ya, masih biasa saja yang mendominasi ekspresi dari kelas ini.
Ya, masih mendominasi ya, 13 siswa yang sudah menulis. Boleh menulis lebih dari satu jawaban. Jadi, kalau misalkan kalian mau menulis lagi, silakan. Bebas menulis ekspresi tentang perasaan hari ini. Segera ya, karena waktunya juga berjalan terus. Oke. Sudah 22 siswa, jadi yang paling besar adalah biasa saja. Biasa ya, biasa dan biasa saja. Senang itu juga hampir menjadi tulisan yang besar ini. Oh, ada yang cukup tertekan ini, ada beberapa siswa yang cukup tertekan mengikuti pembelajaran saya. Yuk, ini masih 25 ya. Jadi silahkan yang lain menulis. Satu kelas ada 36, ini masih 25. Tadi yang masih gabung itu 33-an. Silakan berkontribusi yang lain ya. Ini 25 siswa yang sudah menulis perasaannya. Oke, cukup. Oke, cukup ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ibu lanjutkan lagi ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang turunan dengan menggunakan definisi ya. Kalau dengan menggunakan definisi berarti ini limit fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h. Dengan kata lain, limitnya ada. Berikutnya, kalian juga mengenal notasi Leibniz. Selain f aksen x itu ada dy per dx. Ini adalah notasi Leibniz. Jadi turunan fungsi y terhadap variabel x. Kemudian kalian juga mengenal sifat-sifat turunan. Ini turunan fungsi konstan, turunan fungsi identitas, turunan fungsi pangkat, hasil kali konstanta dengan fungsi, ada turunan fungsi jumlah dan selisih, kemudian ada turunan fungsi perkalian, ada turunan fungsi pembagian. Nah, kalau misalkan Ibu memiliki fungsi fx, ini sama dengan 4x pangkat 6, maka turunannya berapa? Pangkatnya turun kan ya, kita menggunakan turunan fungsi pangkat, pangkatnya turun berarti 24x pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian misalkan lagi, kalau saya memiliki fungsi ini, nah, tentunya fungsi ini kan harus kita buat dalam bentuk fungsi pangkat dulu. Jadi ini jadi x pangkat 3/2 kan. Kalau saya bawa ke atas jadi x pangkat min 3/2. Baru kita turunkan. Nah, jadi pangkatnya turun min 3/2 X, pangkatnya kan berkurang 1, ini dikurangi 1 atau dikurangi 2/2, jadi min 5/2. Hasilnya kita kembalikan lagi, jadi min 3/2 X pangkat 5/2. Nah ini bisa saya tulis lagi, jadi 3/2 X kuadrat akar X. Misalkan lagi kalau saya mempunyai fungsi fx, ini sama dengan x min 1/2x plus 3. Ini ada fungsi pembagian, jadi ini kita anggap f-nya itu u per v. Nah, kita tahu bahwa f aksennya itu sama dengan u aksen v, ya kan? Dikurangi, nah ini saya tulis di sana aja, guys. Ini f aksen sama dengan apa? Sama dengan apa? U aksen v dikurangi UV aksen ya, dibagi V kuadrat. Nah, jadi ini kita anggap sebagai U, yang ini kita anggap sebagai V, sehingga F aksen X-nya, U aksen, berarti turunannya yang di atas itu berapa? 1. 1 kali 2X plus 3 ya, dikurangi U-nya, ini
V aksen turunannya ini adalah 2 dibagi dengan V kuadrat. 2x plus 3 dikuadratkan. Jadi ini hasilnya 2x plus 3 dikurangi, ini saya kalikan ya, 2x, ini saya kalikan jadi plus 2 per 2x plus 3 kuadrat. Sehingga hasil akhirnya ini menjadi 5 per 2x plus 3 kuadrat. Ini beberapa contoh dari turunan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, berikutnya untuk aturan rantai turunan. Suatu fungsi berpangkat n. Jadi kita menggunakan apa? Seperti kalau kalian mengerjakan fungsi komposisi ya. Jadi ini aturan rantai. Kalau misalkan ini untuk mempermudah kalian. Kalau misalkan saya mempunyai fungsi fx, ini sama dengan x plus 3 pangkat 100. Kan tidak mungkin ya kalau kalian memangkatkan 100 dulu baru diturunkan. Jadi ini ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan aturan rantai. Jadi f aksen x-nya itu pangkatnya yang turun 100, x plus 3 pangkatnya berkurang 1. Hati-hati dikalikan turunan yang di dalam. Jadi hasilnya 100 x plus 3 pangkat 99. Bagaimana kalau saya mempunyai fungsi gini, Bu? Misalkan 4 min 3x pangkat 50. Nah, jadi ini kita buat dulu dalam bentuk fungsi pangkat. 4 min 3x pangkat min 50. Bawa ke atas kan, pangkatnya jadi negatif. Sehingga G aksen X itu akan sama dengan pangkatnya turun, ya kan? Pangkatnya ini berkurang 1 min 51. Hati-hati, dikalikan turunan yang di dalam min 3. Sehingga hasilnya menjadi 154 min 3x pangkat min 51. Kita jadikan bentuk awal ya, bentuk pangkat positif. Ini jadi 4 min 3x pangkat 51. Nih, pada saat kita mengerjakan turunan suatu fungsi berpangkat n. Nah, tentunya hari ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok ya. Topik diskusinya nanti ada di papan Padlet. Nanti akan Ibu ambil ini linknya, ada di chat nanti via chat room ya. Masuk ke diskusi ini. Nah, selanjutnya nanti kalian akan presentasi kelompok terpilih. Ibu akan melakukan breakout room ya. Melakukan refleksi, menulis jurnal nanti di akhir pembelajaran. Nah, saya akan menuju di papan Padlet kita. Kita ke papan Padlet kita. Ini papan Padletnya. Anak-anak bisa lihat ya. Topik diskusinya ada di sana. Jadi kelompok 1, kita lihat kelompok 1 itu Arya, Helga, Sevina, Yusril. Kelompok 2 Alnin Nantari, Cynthia, Marcelino Nares. Kelompok 3 Atia, Danastri, Dalida, Nuktia, Surendra. Kelompok 4 Alexander, Ega Kumara, Ivena Nadia. Kelompok 5 Atia Luk, Dianera, Friska, Rizky. Berikutnya kelompok 6 Eleazar, Luh, Nur Ahmad, Riri. Kelompok 7 Abista, Alifani, Emilia, Farel. Kelompok 8 itu Dimas, Dinda, Taurisma, Zaki, Maulana. Kelompok 9 Anantia, Diva, M. Awal, dan M. Sagi. Jadi ini nanti kalian akan mendiskusikan topik ini
topik diskusi. Ada 2 soal. Ya, soal yang pertama nanti kalian diberikan soal-soal tentang ini turunan. Nomor 1 A, B, C, D mengerjakan secara biasa. Dan yang nomor 2 nanti kalian akan membuat suatu wacana yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat atau lingkungan tempat tinggalmu. Kalian boleh mengangkat suatu hal terbaru di TV, di berita, media sosial, asalkan fakta dan bukan hoax, dengan melibatkan konsep turunan. Nah, dari wacana itu, nanti kalian diminta untuk menyusun 2 pertanyaan serta proses penyelesaiannya. Kemudian kalian nanti menulis nilai karakter yang terkandung dalam wacana tersebut. Setiap kelompok membuat wacana yang berbeda. Nanti akan kalian unggah di sini. Jadi kalian tinggal mengeklik ini tanda pensil ini. Nah, nanti kalian bisa melihat mengunggah, jadi memilih berkas ya, atau dengan menggunakan link drive, atau mungkin yang lain-lain. Jadi bisa tautan ke depret, film, suara, layar, gambar, ataupun yang lain-lain. Dengan menulis di sini di tanda pensil, edit postingan ini ya, gitu. Oke, apakah ada yang kurang jelas? Ini saya share di link ya. Apakah ada yang kurang jelas? Oke. Saya share di linknya ini. Link Padletnya itu ada di chat room. Silakan kalian bisa masuk di link Padlet yang ada di chat room ya. Yang ada di chat room. Dengan kode yang ada. Berkelompoklah dengan kelompokmu. Ibu akan membuat breakout room. Jadi nanti kalian bisa masuk di masing-masing room sesuai dengan yang ada di Padlet ya. Ibu akan buat 9 kelompok. Nanti kalian bisa langsung masuk di kelompok-kelompok yang ada. Ibu ini silakan masuk di room yang ada. Ibu sudah buat link roomnya. Silakan masuk di room-room yang ada. Silakan kalian bisa join langsung di breakout room. Tinggal klik kalian masuk kelompok berapa. Permisi Bu, tapi Ya. Di layar saya tidak muncul itu icon buat masuk ke breakout-nya. Oh, sudah barusan Bu. Oke. Terima kasih Ya, Bu. silahkan masuk room yang ada. Ini kok belum join ya? Rizky Tetuko not join, Taurisma, Zaki not join. Atau ada yang belum saya admit? Sudah semua ya? Oke, silakan masuk di room-room yang ada, Nana. Silakan berdiskusi dengan temannya. Saya nanti akan masuk di room-room. Halo, Assalamualaikum kelompok 1. Progresnya sampai di mana? Waalaikumsalam Bu. Ini saya ngerjakan soal yang A sampai E, kemudian teman-teman yang lain nyari permasalahannya Bu. Oke, makasih ya. Iya Bu. Halo kelompok 2, progresnya sampai di mana? Sudah ada pembagian kelompok, pembagian tugas apa belum? Ini sudah membagi. Oke, jam 9:30 gabung di main room ya, seadanya nanti. Halo kelompok 3, Iya Bu. progresnya sampai di mana? Apakah sudah ada pembagian tugas untuk masing-masing? Ini satu siswa yang tidak hadir ya, Surendra ya? Iya Bu, benar. Oke, tapi sudah dibagi-bagi ya tugasnya ya? Sudah Bu. Terima kasih. Saya tak masuk ke room yang lain. Iya Bu. Iku akarnya jadi pangkat biasa. Oke, untuk kelompok ini sudah ada pembagian tugas ya untuk masing-masing siswa.
Udah, Bu. Pastikan nanti jam setengah 10 gabung di main room lagi. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Permisi, Bu. Ya. Saya izin bertanya untuk contoh dari isi yang diangkat itu apakah harus yang di TV atau sosial media atau boleh bebas, Bu? Boleh bebas asalkan bukan hoax gitu aja. Enggak boleh. Cerita sembarang, cerita. Bisa ambil di internet kok. Kelompoknya Rizky Tetuku dan kawan-kawan. Ini untuk yang nomor 1 lagi dibagi, Bu. Ini sedang Oke. mengerjakan. Untuk yang soal nomor 2, sudah ada pembagian tugas belum? Ini yang enggak masuk siapa di sini? Kelompok ini hanya ada 3 orang. Kenapa? Atiyah, Bu. Atiyah. Oh ya, Atiyah. Atiyah baru operasi soalnya, tadi izin. Iya. Oke, ya. Oke. Lanjut nanti setengah 10 gabung di main room. Nur Ahmad dan kawan-kawan. Progresnya sudah sampai mana? Ya, Riri? Ini masih pembagian masih nomor 1 yang Iya, bisa dibagi ya. Bisa dibagi Iya, sehingga masih tidak lama nanti. Untuk yang nomor 2, silakan membuat pertanyaan sendiri. Sampai di mana progresnya untuk kelompok ini? Farel, Abista, Emilia, ataupun Alifani? Iya, Sekarang Bu. masih membagi tugas, Bu. Oke, bagi tugas Iya. ya. Nanti Iya, yang Bu. nomor 1 sama nomor 2. Nomor 2 juga banyak ya, 2-2 gitu. Dengan Iya, Bu. pukul setengah 10 gabung di main room ya, selesai ataupun tidak. Bu, Oke, lanjutkan ya. permisi, apa saya boleh bertanya? Ya, boleh. Itu maksudnya wacana itu apa benar Berupa soal cerita, permasalahan? permasalahan sehari-hari di sekitarmu. Boleh mengambil di TV, boleh mengambil di internet, boleh mengambil di majalah, atau yang lain-lain. Yang ada kaitannya dengan turunan fungsi aljabar. Kamu boleh browsing ya, boleh browsing di internet. Contohnya bagaimana? Ya. Kemudian dari situ, karena mengandung fungsi, nanti kan diturunkan. Kemudian dari wacana itu kan ada nilai-nilai karakter yang baik, itu ditulis karakternya apa. Jadi itu berupa masalah sebenarnya. 31 ya. Kita pilih satu kelompok yang akan presentasi. Ya, kita pilih secara acak ini ya. Dengan menggunakan wheelofnames.com. Iya, kelompok 5. Kelompok 5 silahkan. Kelompok 5. Saya hapus ya, kelompok 5. Kelompok 5 silakan presentasi untuk 1 atau 2 nomor di soal nomor 1 dulu. Silakan. Ini saya setting multiple, bisa sharing jawaban. Jawabannya bisa difoto terlebih dahulu ya. Nanti kita sharingkan sama-sama. Silakan Friska dan kawan-kawan. Di situ kan soalnya yang A itu fx sama dengan setengah akar x pangkat 4 akar pangkat 3. Oke. Terus kita turunin itu yang pertama x-nya itu dikeluarin jadinya x pangkat 4 akar 4 per 3. Okay. Terus habis itu pakai itu kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x itu an x pangkat n-1. Nah jadinya dikeluarin ini setengah, terus n-nya dikeluarin 4 per 3 itu, sama yang x pangkat 4 per 3 min 1 itu kan berarti x pangkat sepertiga. Terus itu dikalikan jadinya 2 per 3 kali x pangkat sepertiga, terus dikeluarin jadinya 2 per 3 x akar pangkat 3 gitu. Oke, terima kasih kelompok 5. Bisa turun, ada komentar ya, ada komentar atau penjelasan yang lain, ataukah semuanya sama? Halo? Ya sama, Bu. Sama ya?
Oke, sama. Mungkin satu lagi ya, yang nomor 1 ya. Sementara yang kelompok lain itu nanti akan menjelaskan soal yang nomor 2. Satu lagi. Jadi dari A sampai E mungkin bisa ada yang mempresentasi. Saya masuk di Wheel of Names lagi ya. Saya putar kelompok berapa yang akan presentasi. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 silakan siap-siap untuk soal nomor 1. Tadi yang 1A itu sudah dibahas untuk kelompok 5 ya. Nah, sekarang untuk soal nomor 1 yang lain bisa kalian bahas. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Bu, sebentar Bu ya. Oke, difoto saja, bisa difoto. Nomor berapa yang mau dibahas kelompok 2? Saya mau nyoba yang B. Oke, silakan Marcel. Pada saat presentasi on kamera ya. Oke, silakan. Ini saya screen ya Bu. Oke, ya. Seperti itu Bu. Sebelumnya maaf ada coretan. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti dijelaskan aja. Jadi ini pakai nomor 2 ini soalnya kan fx sama dengan 2 x kuadrat min x pangkat 3 dikuadratkan lagi di luar. Nah, ini kita menggunakan aturan rantai. Jadi aturan rantai itu nanti bentuknya rumusnya seperti yang ini. Jadi pangkatnya turun ke bawah, lalu dikalikan dengan fx-nya, lalu di fx-nya dipangkatkan dengan n-1, dikalikan dengan fx aksen x. Jadi kalau kita terapkan di soal ini, pangkatnya kan turun dari 2 turun ke bawah, jadi koefisien, lalu dikalikan dengan ini x kuadrat min x pangkat 3 atau dikalikan dengan fx ini dalam sini. Pangkatkan 1 karena n-1, jadi 2 kuadrat. Dikalikan dengan f aksen x, jadi fx ini kita turunkan, jadi 2 ini turun ke bawah, jadinya 2x, dan 2 ini jadi kurang 1, jadinya 2-1 sama dengan 1. Dan yang 2 pangkat 3 jadi nilainya turun dari 3x, lalu yang 3-nya di sini dikurangi 1, jadinya 2. Jadi 2x min 3x kuadrat. Jadi tinggal kita sederhanakan, dibagi kali, nanti akan mendapatkan hasilnya 6x pangkat 5 min 10x pangkat 4x pangkat 3. Oke. Jangan diturunkan dulu. Yang lain, anak-anak kelompok dari yang lain, apakah ada saran masukan ataukah sama jawabannya dengan kelompok 2? Sudah sama Bu. Sudah sama ya dengan kelompoknya Atia ya. Oke, bisa diturunkan Marcel. Share screen-nya. Baik, Ibu lanjut ke soal yang nomor 2. Kita pilih kelompok yang akan, atau sebelum saya pilih, saya tawarkan dulu aja. Siapa dari kelompok, selain kelompok 5 sama kelompok 2, yang sudah mengerjakan soal nomor 2? Kelompok saya Bu. Oke, boleh. Wacana ya Bu ya? Ya, wacana. Wacana sama diselesaikan. Nanti sampai ke karakter apa yang terkandung dalam soal tersebut. Iya Bu. Baik. Oke. Silakan. Silakan. Baik. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai
soal nomor 2 yaitu aplikasi turunan. Jadi di sini kami mengambil sebuah permasalahan yaitu curhat buruh pabrik garmen yang masih masuk kerja di tengah wabah COVID-19. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan dari berita ini adalah waktu jam kerjanya. Jadi perusahaan itu tidak memotong waktu jam kerja, padahal di saat pandemi seperti ini kan seharusnya kan work from home. Nah itu memang pekerjaannya itu nggak bisa dari rumah, tapi kan sebaiknya itu harus ada kayak pemotongan jam kerja gitu. Dan permasalahan dan pertanyaan yang muncul dari kami adalah, yang pertama, bagaimana cara mengefektifkan jam kerja pabrik supaya tidak membebani para pekerja dalam kondisi pandemi, namun tetap bisa meraih target produksi yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, perusahaan garmen memproduksi baju yang tentunya membutuhkan suplai kain dan juga suplai produksi lainnya seperti kemasan. Dan itu bagaimana cara memaksimalkan suplai produksi tersebut supaya bisa menghasilkan kuantitas produk yang maksimal. Karena sekali lagi perlu diingat bahwa kondisi pandemi sangat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan juga tenaga kerja, sehingga perusahaan maupun pabrik harus mampu memaksimalkan sumber daya yang tersedia walaupun minimal sehingga target produksi itu tetap terpenuhi di masa seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Ya, oke. Untuk soal yang pertama dan penyelesaiannya itu, kan yang pertama suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam misalkan X jam dengan biaya per jamnya itu 4X dikurangi 800 ditambah 120 per X 100.000 rupiah agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu itu berarti kita nyari biaya untuk X jamnya, dicari 4X dikurangi 800 plus 120 per X dikali X, nanti ketemu matematikanya itu 4X kuadrat dikurangi 800X plus 120. Lalu biaya akan minimum jika PX sin X sama dengan 0, yaitu 8X dikurangi 800 sama dengan 0. Jadi waktu minimum yang diperlukan, biaya minimum yang diperlukan, waktu minimum yang diperlukan yaitu kita bisa mengambil sebuah pelajaran moral bahwasanya kita harus care terhadap sesama kita di kala pandemi ini, dan jangan sampai karena ambisi kita itu kita sampai menyusahkan orang lain. Apalagi dalam memimpin sebuah usaha, itu kesejahteraan pekerja itu juga harus diperhatikan. Lalu yang kedua itu adalah nilai keefektifan dan juga efisiensi. Dalam melakukan suatu hal atau berprogres, kita tuh harus melaksanakannya seefektif mungkin dan seefisien mungkin, supaya tidak menimbulkan miss target dan tidak ada waktu atau effort kita yang terbuang sia-sia. Karena bekerja cerdas itu merupakan salah satu jalan untuk meraih kesuksesan. Gitu. Terima kasih. Kelompok yang lain nanti bisa seperti kelompoknya Atia ya, dilanjutkan lagi. Nah, karena ini waktu tidak memungkinkan. Setelah ini nanti kalian akan masuk di papan Padlet. Jadi kita masuk di Padlet lagi. Masuk di pertama adalah kalian nanti akan merefleksi pembelajaran hari ini dengan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi langkah pertama kalian bisa merenung sejenak dan menarik nafas dalam. Yang kedua, kalian nanti bisa merefleksi tentang pembelajaran yang baru saja Anda ikuti. Yang ketiga, kalian bisa menulis apa yang Anda pelajari hari ini. Langkah yang keempat, kalian bisa menulis apa yang disenangi dan mudah atau menantang tentang pembelajaran hari ini. Langkah yang kelima, tulis perasaan Anda setelah belajar konsep turunan hari ini bersama kelompokmu masing-masing. Apakah ada hal yang baru, yang menyenangkan, atau ada hal yang menantang yang baru saja Anda pelajari hari ini. Dan yang keenam, apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut, saran untuk pembelajaran berikutnya. Ya, paham ya? Jadi masing-masing siswa itu sudah saya tulis namanya. Jadi nanti tinggal klik tanda plus ini ya. Plus ini.
tinggal menulis di bawah nama, tinggal klik tanda plus, kemudian kalian tulis sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Nah, sekarang bisa dimulai. Silakan anak-anak, masih ada waktu. Oke, terima kasih anak-anak. Dari yang sudah kalian pelajari, kira-kira siapa ya yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Belum selesai ya, masih on aja, sebentar aja kok. Siapa yang mau menyimpulkan? Mungkin Farel bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, masih ada waktu sedikit. Kita kan nanti sampai jam 10, masih ada 3 menit. Oke, silakan. Alex atau Yusril, terserah. Mungkin hanya sebagai tambahan saja, tadi kita mempelajari bahwa terdapat beberapa sifat dari turunan dan juga terdapat turunan berantai. Jadi ketika fungsi itu merupakan fungsi komposisi, itu kita harus menyelesaikannya dengan rumus turunan berantai. Oke, terima kasih. Jawaban yang menginspirasi. Oke, hari ini kita telah mempelajari turunan fungsi aljabar sampai dengan aplikasinya, di mana kalian itu mempelajari aplikasi turunan aljabar dengan membuat wacana sekaligus menentukan karakter yang ada dalam wacana yang kalian buat. Nah, Ibu tunggu ya unggahnya kelompok tadi di Padlet, papan Padlet sampai pukul 1, sekaligus jurnal kalian itu nanti Ibu tunggu juga sampai pukul 1. Terima kasih sudah belajar hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya ya. Berikutnya nanti Ibu akan memberikan kuis atau tes formatif tentang turunan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.